Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifath Khudsiyah, nomor urut 12 dari kelas 12 IPA 4. Saya Harida Amira Zahrani, nomor urut 13. Nama Kholis Murtado, nomor urut 14. Nama Hamsatun Azizah, nomor urut 15. A. Biografi Andi Aziz. Nama Andi Abdul Aziz. Tanggal lahir 19 September 1924. Tempat lahir Sumpang Binae, Sulawesi Selatan. Wafat pada tanggal 11 Januari 1984 pada usia 59 tahun. B. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Jadi, pada awal April 1950, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz sendiri. Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yakni Letnan Kolonel A.J. Mokonginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4 hari. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. KNIL adalah singkatan dari bahasa Belanda Het Koninklijke Nederlands atau CH Indische Leger, atau secara harfiah Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak di antara anggota-anggotanya yang penduduk Bumi Putra di Hindia Belanda dan orang-orang Indo-Belanda, bukan orang-orang Belanda di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Mangkunegara VII, Sultan Hamid II, Urip Somoharjo, Kawilarang, A.H. Nasution, Gatot Subroto, Didi Kartasasmita, dan T.B. Simatupang yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada bulan Desember 1949 berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS, yaitu APRIS, yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti menjadi Angkatan Perang Indonesia atau APRI. Di sini ada bendera Indonesia Timur dan peta Indonesia. C. Jalannya pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan, pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirimkan 1 batalion TNI dari Jawa. Kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal.
Selanjutnya, kelompok federal ini bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Ia menganggap masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan berhasil menguasainya, bahwa Letnan Mokoginta berhasil ditawan, bahwa Insinyur P.D. Diapari, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz dan diganti Insinyur Putuhena yang pro-RI. Tanggal 21 April 1950, Wali Negara NIT, Sukawati, mengumumkan bahwa NIT berhasil bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Akibat para serdadu KNIL menolak kesempatan ini dan merasa didominasi oleh para TNI yang berasal dari Jawa, akibatnya mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara-negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang mantan KNIL. Kebanyakan pemberontakan adalah mantan serdadu KNIL atau Koninklijke Nederlands Insurgent Leger, pasukan kolonial Belanda, agar pasukan TNI ditarik dari Makassar, agar negara Indonesia Timur dipertahankan, dan agar KNIL diberi wewenang atas keamanan Indonesia Timur. Pemberontakan terjadi setelah para bekas serdadu KNIL menyerang markas APRIS dan menyandera sejumlah perwira APRIS di Makassar. Setelah menguasai Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka menghadapi pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Aziz untuk segera datang ke Jakarta. Jika Andi Aziz mengabaikan ultimatum tersebut, kapal Hang Tuah akan menyerang Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah juga memerintah Andi Aziz untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 kali 24 jam. Ultimatum juga diabaikan. Setelah batas waktu berlalu, pemerintah mengirim pasukan di bawah komandan Alex Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi saat Andi Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Dampak pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Moginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya IRPD Diapri, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Aziz, dan ia digantikan oleh IR Putuhena yang pro-RI. F. Hikmah dibalik pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Abdul Aziz, ia adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang yang bukan berkepentingan pribadinya. Ia hanyalah korban propaganda dari Belanda. Karena kekuatannya terhadap dunia politik, Andi Aziz seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis di Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Di sanalah Andi Aziz diakui sebagai salah satu sesepuh yang selalu diminati nasihat oleh para penduduk tentara bagaimana cara menjadi suku Bugis Makassar terhadap dalam keadaan rukun dan sejahtera. Andi Aziz dikenal juga sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Ia selalu berpesan kepada anak-anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya kecuali 3 jenis manusia, yaitu pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan. Seorang Andi Aziz patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa kita selama hidup di dunia ini jangan terlalu percaya kepada hati nurani. Jangan terlalu percaya sama orang lain, karena hal itu belum tentu bisa mengajak kita ke jalan yang benar dan mungkin malah mengajak kita untuk berbuat salah. Maka dari itu alangkah baiknya kita harus berwaspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang lain.